tidak akan banjir pusatnya. Namanya sudah datang. Di paling pendek. Ada lagi pendek dulu. Hah? Lebih pendek dulu sakit pendek. Sakit aja, Mas, sekali ya Mas. Aku pengen ini ono enggak? Aduh ya Pak. Ada Pak. Pak tadi Pak. Dekat. Oh, ini kan jalanan, Bro. Ya Mas. Kali Balik lagi Pak. Tali ini. Kita baca ini kita. Ini waktu ini, Pak. Kita Seba tak tali ini seba. dulu Pak. Asal ini ya? Balik mau turun Pak. Pak, tapi kaki Pak, mau nggak Pak? Sedikit. Ini ya teman-teman, kita hari ini sudah mulai mengerjakan titik-titik yang ada kondisi banjir. Karena target saya adalah kontrak kinerja dengan teman-teman PU Bina Marga itu adalah kontrak kinerjanya mengurangi genangan banjir di Surabaya. Bukan hanya mengerjakan apa-apa enggak. Ngerjakan pedestrian ya enggak, tapi bagaimana terkonek satu dengan yang lainnya. Kalau kita mau lihat sekarang di daerah Panglima Sudirman, ini gambar Panglima Sudirman. Di Panglima Sudirman ini sebenarnya ada langsung yang ke Kayun di sini. Kayun ini ada riol. Riolnya ini langsung masuk ke Kayun, tetapi tidak pernah ada saluran bebannya di sini. Jadi setelah Panglima Sudirman, posisinya di sini itu adalah Katung Jogodolok ini. Katung Jogodolok dulu PWI. Dulu larinya itu semuanya ke Panglima Sudirman. Dari sini juga lari ke Panglima Sudirman, lari masuk ke pompa Gradi. Nah, ini sing dadi gak iso bebane nang kene. Dulu waktu sebelum di pedestrian, itu banyune roto. Ketika dibuat pedestrian besar, akhirnya tampungannya kan besar. Gak dilebokno mrene. Silakan ternyata dari yang besar tadi, kalau orang kita melihat ini pedestriannya besar. Ternyata teman-teman tadi lihat banyak kan, dari yang besar tiba-tiba menciut dari 60. Sekorong meter di 60 ya bubar, akhirnya banjir. Karena itu nanti untuk mengatasi wilayah yang ada di Panglima Sudirman, kita akan buat 2 meter dari Kayun riolnya sampai dengan Panglima Sudirman. Terus yang dari PWI kita akan larikan ke belakangnya Bekisar tadi, beban itu langsung dimasukkan ke arah pompa Kenari, masuk ke sana. Jadi bebannya nanti yang ada di Jogodolok itu tidak terlalu terbebani. Di Jogodolok dia ada 2 nanti, bisa masuk ke Kenari, bisa masuk ke pompa Gradi. Dan di dalam tadi yang di pompanya, di dalam riolnya, nang riol sing ono nang jerone pompa Kenari tadi, itu ternyata ada pedestrian besar. Tapi setelah saya masuk di dalamnya, itu udah dicili. Makanya saya suruh bongkar karena riolnya besar. Berarti apa? Sekarang yang sudah terbangun tadi, burung konek kabeh. Tapi kalau kita lihat dari atas, konek kabeh. Tapi ternyata dalamnya konek, tapi ada yang kecil. Ada ini yang kita perbaiki. Dari seperti yang ada di riol Kenari kita perbaiki. Dan di situ harusnya, di riol Kenari, itu hubungannya dengan yang ada di Praban ini. Posisi nang Praban ini, posisi di Praban ini nih, sampai Siola itu, larinya juga ke pompa Kenari. Ini seharusnya ketika ada riol Belanda itu sampai dengan Tidar, itu gak banjir kudune. Kenapa nang Keranggan itu banjir? Karena dia tidak ada crossing ke arah riol Belanda ini. Harusnya masuk ke riol ini. Kalau teman-teman tadi juga mau lihat, di bawahnya yang kita injak ini, itu ada riol sebenarnya. Ada riol Belanda, tapi ketutupan sampai box culvert. Jadi biar pada waktu bangun box culvert itu nutup riol. Harusnya box culvertnya itu ditinggikan, tapi bawahnya harusnya dibongkar sampai tembus ke riol. Jadi dukurnya tambah 2 meter plus dukurnya riol 3 meter. Makanya lewong harusnya nggak boleh banjir. Tadi ini saya minta, sudah saya buka mulai kemarin, saya mau cari riol ini harus saya bongkar, harus saya bersihkan sampai ketemu dengan
Kenari tadi, rumah pompa Kenari. Karena ki riolnya ketutupan box, jadi bongkari box dhisik, engko riol, kok digoreng pirang meter, boxnya dibongkar mana riol. Jadi saya minta kepada teman-teman DU Bina Marga, nek wajah garap bokal vet meneh, iku ya nah riolnya manfaatkan jadi satu kesatuan, jangan ditutup riolnya. Karena kita akan semakin tinggi dan itu semakin bagus itu. Karena dulu mungkin pemikirannya adalah riolnya buntu ya. Nah aku malah tak keruk riolnya dikeruk, diplongno, nah itu kok sambil ditambah bokal vet itu bagus, menambah ketinggian. Tapi untuk sementara saya hanya ingin melihat ketika beban banjir yang ada di Keranggan itu saya mau crossingkan dulu ke riol Belanda ini sampai ke rumah pompa Kenari. Keranggan banjir apa enggak? Sambil saya mencari riol yang tembus ke Jalan Tidar. Kudune ono kudune ono, nggak mungkin tidak ada. Tapi kan semua tertutup semua. Nah ini yang insya Allah kalau sudah terkoneksi semua, maka yang di pusat tengah kota sudah bisa kita atasi. Jadi satu area. Karena itu saya bilang kan, kalau ngerjakno banjir itu gak iso di satu titik contohnya di Panglima Sudirman banjir sudah kita buatkan bokal vet terus dibentuk nggak iso. Tapi kalau sudah ngerjakan banjir itu dalam satu area, satu wilayah. Jadi kita tahu lagi tadi dari depannya Marriott itu ternyata dari 2 meter jadi sudah senti ya banjir mana teko Kenari melbune cilik. Nah ini yang harus kita besarkan sampai ketemu posisi Tembong Malang mana gede, tembus nanggone apa itu Blauran. Nanti Blauran jika kita crossingkan ke jalan yang riolnya di Kenari tadi. Nah ini yang kudu dikonek-konek no. Jadi saya mohon terus teman-teman saling koreksi, juga teman-teman nanti moga-moga lah dengan pembangunan yang sudah kita lakukan ini wilayah pusat kota juga bisa kita selesaikan. Karena hari ini kita ke wilayah pusat kota, tapi insya Allah kita juga mengerjakan di waktu yang sama sampai dengan Desember itu adalah wilayahnya selatan, mulai dari Ketintang sampai Gayung Sari, Injoko, sampai di PT Sier, itu juga kita kerjakan. Sampai ke daerah Medoanayu sing wingi banjir, wayahe rob, itu soalnya rumah pintu pompane didekek nanggone pojoke laut. Lah iki sampean tutup, sing duwe tambak ore. Karena gak itu banyu, makanya dibuka. Tambahnya gak kelem, sing kelem nanggone pandugone. Nah ini apa? Harusnya rumah pintu air tidak di sana. Rumah pintu airnya itu adalah ketika sudah mau masuk ke pemukiman. Jadi tambahnya itu banyu. Nah ini koreksi-koreksi kemarin sudah kita lakukan. Termasuk di Dharma Wangsa nanti. Nanti kita keliling lagi lah kapan Dharma Wangsa. Karena Dharma Wangsa ini juga sama. Bebannya larinya ke Kali Dami semua. Padahal sing teko Biliton itu lebih dekat ke arah ibu pembuangan sungai yang ada di posisi mana, di posisinya Rumah Sakit Siloam yang langsung bisa masuk ke Kalimas.